10 tahun lagi. Dan yang bertahan hanya ada 4. Ini penting untuk saudara semua. Pertama adalah pertanian perkebunan. Kedua, peternakan perikanan. Dan yang ketiga, jadi ingat semua harus berkebun. Karena krisis pangan ini yang sampai tahun berapa? 2035. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Arti doa dalam nama Yesus, artinya dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam otoritas Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam pelindungan Tuhan. Itu namanya dalam nama Yesus. Dalam rencana Tuhan. Nah, kalau mengusir setan, itu bukan dalam. Demi nama Tuhan Yesus. Jadi kalau mengusir setan itu jangan ngomong dalam nama Yesus. Setannya bingung. Kenapa? Masuk rencana Tuhan. Ngerti? Arti dalam itu beda dengan demi. Demi itu kayak kita mau perang negara lain. Demi negara kita Indonesia, kita perang dengan ini. Kan beda dengan apa? Dalam negara kita, ya perang sendiri-sendiri dalam, betul gak? Beda. Nah, ada orang ngusir setan, salah ucap jadi masalah. Kenapa? Setannya bingung. Suatu kali, ada pengusaha batu bara, itu bingung. Berminggu-minggu, berhari-hari, sampai tahunan, setannya tidak bisa keluar-keluar dari rumah. Akhirnya dia punya inisiatif. Setiap pintu-pintu rumah dikasih Alkitab semua. Jadi setan lewat suruh perenungan. Akhirnya dia panggil saya. Gimana Pak Daud? Cara ngusir setannya ini. Lah kamu ngusirnya gimana? Dalam nama Yesus. Ya masuk rumahmu. Kan dalam kehendak Tuhan. Dalam rencana Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Masa setan masuk seluruh hadirat Tuhan begitu? Gimana sih kamu? Nah, caranya gimana Pak Daud? Salah. Kamu harus berdoa apa? Demi nama Tuhan Yesus. Itu perang. Kalau doa makan juga jangan keliru. Demi nama Yesus. Perang sama nasi. Jelas? 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 Beda loh. Dalam, artinya apa? Dalam kehendak Tuhan. Dalam rencana Tuhan. Dalam prioritas Allah. Dalam pelindungan Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan. Itu dalam. Kalau ngusir setan kan bukan di dalam, suruh keluar, betul enggak? Nah, saya ngomong, oh gitu Pak Daud. Nah kalau doa minyak urapan itu gimana? Nah banyak orang doa minyak urapan keliru juga. Harus doain seperti ini, ikutin saya semua. Darah Yesus, darah Yesus, sucikan minyak ini. Berkati minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam otoritas Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Menjadi benteng yang kudus. Dalam nama Yesus. Artinya apa? Dalam kekuatan Tuhan. Dalam pelindungan Tuhan. Dalam otoritas ilahi. Dalam otoritas kekuatan Elohim. Nah, ngolesi minyaknya baru demi nama Tuhan Yesus. Ngusir setannya. Nah kalau orang sakit gimana? Oleskan minyak itu dalam nama Tuhan Yesus. Itu untuk sakit yang bukan urusan setan. Misalnya sakit ambeien, sakit mah. Nah itu apa? Doanya apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Jelas? Dalam apa? Nama Tuhan Yesus. Nah kalau yang sakit itu ada setannya. Olesi minyaknya demi nama Tuhan Yesus. Olesi minyaknya juga. Ada perbedaan di sini. Kalau sakitnya biasa, dalam nama Tuhan, oleskan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ngusir setan, demi nama Tuhan Yesus. Paham? Paham? Nah, saudara, saya pernah suatu kali
itu di Palangkaraya. Waktu kerusuhan Sampit. Terjadi pertempuran antara Dayak melawan Madura. Itu potong-potong kepala adalah. Banyak orang Madura dibunuh di situ. Dipotong kepalanya, dipenggal. Bahkan sampai dilindungi gini nih sama Brimob polisi. Mereka nengok kepala udah lepas. Dan Mando itu terbang adalah. Nyari kepala adalah. Nah waktu itu sama panitia malah diadakan KKR. Yang diundang saya judulnya Mantan Dukun Santet. Pas perang Dayak Madura malah ngadain KKR temanya santet lagi. Pas perang ilmu di situ. Nah Pansus Dayak ini dan pasukannya masuk ikut KKR. Mau nyoba ilmu. Nah, kelenger darah. Betul darah. Waktu itu pas ada kebakaran juga hutan. Wawan asap tebel kayak awan itu sama asap tebel. Nah, waktu saya seminar itu saya masih ingat itu. Tiba-tiba kepala pansusnya Dayak berdiri darah. Ini mandau, ini panah darah. Anak buah semua. Nah, makanya saudara di lapangan itu sama teori beda. Teori bisa jago, di lapangan bisa terbaca. Kamu jadi kucing atau jadi macan. Nah, waktu itu saya kaget, maju dia. Pak Tony, Bapak kan ahli santet. Boleh enggak kami nyoba pakai ilmu Dayak? Gitu dah. Lagi pas perang ya. Nah, pas perang dah. Mereka habis bunuh orang Madura ikut KKR lagi dah. Lah gimana? Nah kita hamba Tuhan tidak mungkin ngomong aku takut. Tidak boleh dah. Berani harusan. Karena saya percaya mati itu ada jadwalnya. Betul? Kalau kita belum waktunya mati, tembak kanan kiri tidak mati, hanya setengah. Setengah mati aja dah. Tapi sudah waktunya mati, gosok gigi keselak odol mati. Aku tuh saya punya teman, itu kolonel, tim khusus, timnya saya dulu. Dari lulus Akabri, dia punya cita-cita satu, mati dalam pertempuran. Itu adalah untuk masuk Taman Makam Pahlawan Kalibata. Apa yang terjadi? Itu kan mulia, mati sebagai pahlawan, betul? Adu tembakan. Dari pangkat Letnan 2, Letnan 1, dikirim Timor Leste, dikirim ke Aceh, perang, tembak, dado, enggak mati-mati. Bolak-balik tembak kalian enggak mati-mati. Teman-teman kita ngomong, kawan kita satu itu sakti sekali. Aduh tembak, dado, enggak mati-mati. Waktu dia pangkat kolonel, jadi danrem, di Aceh ada keributan, rusuh, biasanya cukup suruh danki atau danton turun lapangan aja kan. Enggak, dia sendiri maju. Dara. Bawa nenteng senjata pakai pangser gini-gini. Dara. Kenapa? Dia ngomong mati dalam pertempuran. Enggak mati-mati. Dara. Tapi tiba-tiba dia sakit sesek mati. Terus kawan-kawan kita dari Pas Pampres ngomong gini, akhirnya kawan kita mati juga. Bukan kena peluru. Dia ngomong peluru ada NRP-nya. Dia pelurunya enggak mau NRP-nya. Sakit sesek dia kena mati. Aduh. Satu hal. Mati itu ada jadwalnya. Nah waktu itu saudara. Dia langsung ngomong. Boleh coba? Boleh. Dia baca mantra. Itu mandau. Dari tangannya dia. Keluar. Gini deh. Puter dah. Ingat, ini mando yang menggalin kepala-kepala orang Madura. Dah. Dia kepala pansusnya. Dah. Dia baca mantra gini nih. Dan ini diarahkan ke saya. Nah, waktu itu saya ngomong apa? Nah, doanya ada dua loh ini saudara. Doanya gini. Gini ya semua. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengnya aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi aku. Dalam nama Yesus.
bentengnya aku dalam nama Yesus. Lindungi tubuh jiwa rohku. Nah, doa pelindungan itu harus apa? Dalam. Ngomong sebelahnya, dalam. Jelas? Jelas? Dalam kehendak, dalam otoritas, dalam rencana, dalam prioritas, dalam kekuatan Tuhan. Jangan sampai keliru. Baru setelah itu, demi nama Yesus, arahkan tangan ke mandaunya. Jatuh pluk. Pas terbang gini disaksikan banyak orang. Demi nama Yesus, pluk jatuh langsung. Begitu jatuh, langsung dia ngeblak gitu. Ini pasukannya dia berdiri. Bawa mandau gini. Dalam hati saya, tamatlah riwayatku. Wah, satu orang ambrol yang maju. Wah, tak lihat. Satu gedung, sebagian besar mereka bawa mandau semua gini. Aduh, leher gimana? Nah, iman sih iman, tapi leher. Saya takut enggak? Enggak. Kenapa? Mati ada jat. Enggak taunya mereka datang. Gini, karena kepalanya udah kalah dulu. Datang. Pak, kami mau bertobat minta doa. Gitu saudara. Terusan kepala pansusnya itu langsung sadar. Langsung salaman sama saya. Dia ngomong-ngomong sama saya. Apa permintaan Pak Daud untuk kami laksanakan? Saya minta hari ini juga Palangkaraya jangan ada perang. Damai. Dan hari itu sampai sekarang aman. Nah, satu orang itu aja. Nah, makanya kalau saya KKR di Palangkaraya, di Kalimantan, saya Pangkalan Bun, Kalimantan Barat, rame dah. Karena mereka tahu salah satu tokoh mereka dulu kalah. Nah, itu bukan hanya di Palangkaraya, termasuk ke Pangkalan Bun sampai Kalbar dulu. Karena saya dulu kan waktu perang Sanggoledo juga dikirim mandor juga. Nah, doanya seperti itu. Dalam kuasa Tuhan. Ini semua dalam kuasa Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan. Dalam otoritas Tuhan. Jelas? Jadi doa pelindungan itu apa? Dalam. Katakan sama sebanyak. Dalam. Nah, kalau ngusir setan berada demi. Nah, kalau orang sakit, oleskan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Karena sakitnya bukan masalah setan. Misalnya sakit migren kan beda. Kan enggak ada setan migren. Nah, itu doa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau doa perjamuan kudus jangan keliru. Doanya gimana? Darah Yesus. Sucikan anggur ini menjadi darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kehendak Tuhan, dalam otoritas Tuhan menjadi tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan, artinya apa? Dalam kuasa, dalam kehendak, dalam rencana, dalam otoritas, dalam kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jelas? Nah, kalau doa makan, jangan doa demi. Itu perang sama nasi. Jelas? Doanya apa? Berkati makanan ini Tuhan, sucikan makanan ini, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apa saudara? Di dalam apa? Dalam nama Tuhan. Ini sepele, tapi menentukan. Misalnya gini, akan memberi sama sudah memberi. Beda kan? Betul? Akan kan sesuatu yang belum terjadi. Betul? Betul? Kalau sudah terlaksana. Jadi saudara membedakan antara di dalam kehendak Tuhan sama demi itu beda. Kalau perang itu demi. Apa saudara? Apa saudara? Demi nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, ada satu hal, semakin saya ditanya, Pak Daud, kenapa Pak Daud bisa tahu bakal Gibran jadi cawapres? Ini ceritanya, saudara. Saudara lihat jejak digital tahun 2021-2022. Orang yang pertama kali ngomong Gibran cawapres terkuat itu saya. Cek semua, ada semua. Di YouTube ada semua ada. Ceritanya seperti ini. Tahun 1997,
Berapa tahun yang lalu saudara? 25 sampai 26 tahun yang lalu. Berapa saudara? Nah, saya kecelakaan dibawa Tuhan ke surga. Di situ diberikan penglihatan masa yang akan datang. Dan juga masa saya diangkat Tuhan puncak. Masa saya tinggal 2 tahun lagi tidak terkenal. Tidak mati, tenang aja. Mati ada jadwalnya sebabnya. Yang jadi pertanyaan, kalau saya sudah tidak terkenal, apakah Michael Gunawan mau ngundang saya? Itu yang penting. Karena masa saya tinggal berapa? 2 tahun. Karena saya hanya menyampaikan pesan. Messenger aja menyampaikan pesan. Dan saya bukan nabi. Saya hanya penyampai pesan. Nah, saya dibawa ke surga, ditunjukkan masa yang akan datang. Termasuk saya melihat istri saya hanya rambutnya aja lurus. Dan saya melihat anak saya nomor 1 perempuan ini. Jadi sebelum dia lahir, sebelum saya ketemu istri saya sudah ketemu dia. Itu di surga, ditunjukkan. Dan termasuk tentang pemulihan Indonesia tahun 2035. Dan tahun resesi akan masuk di 2025-2026. Ditunjukkan dari tahun 1997. Yes. Hari-hari yang akan terjadi. Nah, tapi kendalanya, satu, bagaimana saya menyampaikan pesan itu? Tiba-tiba suara itu berkata demikian, jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Tapi lewat apa? Karena saya hanya sekolah Alkitab, lulus tahun 96, ranking 4, murid tinggal 4. Siapa yang mau dengerin? Dan zaman itu yang terkenal adalah Alek Abraham Tanus Naputra, Pendeta Alek. Kedua, Timotius Arifin. Ketiga adalah Pak Niko. Dan saya hanya orang desa, orang dari Pertapa yang keluar dari kampung. Siapa yang mau dengerin? Dan kalau jutaan orang mau dengerin gimana caranya? Karena pertama kali saya khotbah hanya 2 orang. 1 orang gila, 1 orang normal. Kalau saya khotbah dia ikut khotbah. Jadi tidak mungkin pesan itu akan tersampaikan. Tapi suara itu berkata jutaan manusia mendengar pesan itu. Tidak mungkin. Betul? Dan zaman itu, aqua itu aneh. Air kok dijual. Kan itu. Dan Kentucky Fried Chicken itu dianggap makanan paling mahal. Makanan orang kaya. Zaman dulu handphonenya segede segini. Pisang-pisang itu. Untuk lempar mangga bisa. Betul? Dan kalau telepon langsung ini. Gimana? Ya dilihat orang. Besar gitu handphonenya. Zaman dulu kan gede. Nah, siapa yang mendengar? Saya tidak mau menyampaikan waktu itu. Karena saya rasa tidak mungkin. Jutaan manusia itu tidak mungkin. Berapa puluh ribu gereja yang harus saya datangin. Gitu dah. Berapa puluh ribu gereja yang harus saya datangin. Apakah mereka percaya atau tidak? Gimana pesan itu akan tersampaikan? Udah itu saya lupakan. Tiba-tiba 2001 datang ajudan Megawati. Namanya Kolonel Edi Wibowo. Adik Ani Yudhoyono. Waktu itu dia ngomong saya, Pak Daud. Saya nyari Pak Daud karena saya ada gangguan kuasa gelap. Ya, dia muslim. Dan saya lihat RH, riwayat hidup Pak Daud, ahli ilmu santet. Mau nyantet siapa Pak? Gitu. Enggak, Bapak kan kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam, lahir Bapak abu-abu kan gitu. Bapak ahli di bidang itu semua. Dia ngomong sama saya ngomong, Pak Edi, saya mendapat suatu wangsit. Kalau orang bukan Kristen, nubuatan, tidak terlalu digubris. Begitu wangsit, pahyu ini. Saya ngomong, wangsit. Tahun 1997, 2004. Nanti presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Istrinya namanya Ani Yudhoyono, kakakmu. Enggak mungkin. Enggak percaya saya Pak Daud. Enggak bisa. Dia enggak percaya juga adalah. Karena kakaknya hanya Menko Polhukam. Sedangkan Megawati itu presiden. Penguasa pasti menang. Betul? Jenderal. Pak Edi, kolonel begitu.
penglihatan saya yang Maha Kuasa sudah takdirkan. Di tahun 1997 presidennya adalah 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung dia ngomong, orang yang nomor 1 di muka bumi ini yang berkata SBY pasti jadi presiden itu Anda. Dan kalau kakak saya jadi presiden, manusia yang paling saya cari satu dulu, kamu katanya. Benar saudara, SBY jadi presiden. Makanya saya diminta menjadi pengawal presiden. Karena saya manusia yang pertama kali ngomong SBY pasti presiden. 2004 langsung diminta untuk ngawal presiden secara rahasia, pasukan siluman. Ada pas pampres, ada pasukan siluman. Saya di pasukan silumannya ada. Pengaman presiden secara senyap dan rahasia. Itu 2004. Saya tugas tidak lama, 10 tahun. Dalam operasi tugas apapun berhasil semua. Kenapa? Sudah dapat bocorannya tahun 1997. Masa yang akan apa? Datang. Oh ini yang terjadi ini jenderal, yang terjadi ini jenderal. Nah, sampai ada seorang kolonel ngomong, ini Daud, ini dukunnya Edi. Gitu Menda. Nah, 2009. Waktu itu ada di Cijantung di markas Kopassus. Pak Daud, saya dengar Pak Daud mendapat suatu wangsit penglihatan dari Isa Al-Masih, Isa alaihi wassalam. Tentang masa akan datang Indonesia. Buka semua. Saya ingin tahu semuanya. Masa yang akan terjadi sampai tahun 2035. Saya ngomong, baik kalau gitu kumpulkan One Team Press. Kumpulkanlah Dewan Pertimbangan Presiden. Dari makroekonomi, mikroekonomi, polhukam, politik hukum keamanan. Itu yang profesor, doktor, kinclong. Itu mereka ahli lulusan UI, lulusan apa, semua yang terbaik semua adalah. Kumpul di Cikias semua. Temukan harinya, kumpul cuma di Cikias. Kumpul adalah. Mereka sudah dengerin saya. Anginnya akan datang di 2018, 19, 2020. Badainya akan datang di 2020. Ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Dan tahun 2023 setitik terang datang. Dan tahun 2025 terjadi resesi ekonomi. Tapi ingat, Surabaya aman aja. Kenapa? Resesinya tidak berat seperti Anda bayangkan. Hanya daya belinya turun. Sampai tahun 2026. Setelah itu 2027 pergerakan ekonomi. Dan 10 tahun ke depan Cina menguasai ekonomi Indonesia. Tunjuk semua kan gini. Tunjuk semua. Stop dulu Pak Daud. 2020 ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Tidak ada pergerakan ekonomi. Coba One Team Press buka semua data baik sun maupun obligasi. Semua buka. Buka semua nih. Langsung menghadap Jenderal. Ini datanya. Di 2021 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Dan di 2021, 2022 dolar akan tembus 14.000. Ini datanya dan ini pasti terjadi Jenderal. Berarti penglihatan ini bakal terjadi. Benar, akan terjadi Jenderal. Daud, saya tanya, pesannya apa? Tahun 1997 itu pesannya apa? Pertama, berkebun. Berarti akan terjadi krisis pangan. Sampai tahun 2035. Sampai tahun berapa, Dada? 2000 berapa? Nanti stabil, tiba-tiba krisis pangan lagi. Stabil, krisis pangan lagi. Pertama itu. Kebun. Kedua, beli tanah. Pinggir-pinggir kota, 2 mobil lewat. Itu tol belum ada loh saudara. 1997 dan itu dikasih tahu Pak Edi dan Jen Kopassus 2009. Lanjut. Cepat. Setelah itu apalagi? Ketiga, emas dan dolar. Loh, emas akan dolar. Berarti akan terjadi inflasi di sini Pak Daud. Dan yang keempat apa Pak Daud? Jangan utang bank. Di tahun 2025 dan 2026. Karena ekonomi akan seperti ini sampai 2026.
Sampai tahun berapa, Saudara? Nah, makanya ibu-ibu jangan gesek kartu kredit terus. Suami ini yang mumet. Jelas, Saudara? Nah, setelah itu, oke Pak Daud, sekarang yang bisa terjadi suatu kendala, yaitu ekonomi berhenti seluruh Indonesia, itu hanya ada dua. Pertama, perang pemberontakan. Kedua, wabah. Ini perintah dari saya, dan ini perintah khusus. Kamu tidak boleh ngomong ini selama SBY jadi presiden. Setelah SBY tidak jadi presiden, kamu boleh ucapkan. 2014, SBY tidak jadi presiden. 2015, pesan itu saya sampaikan ke gereja-gereja. Tapi saya berpikir satu, gimana jutaan, betul enggak? Gimana jutaan, gimana orang mau denger, gimana? Enggak? Orang tidak percaya mengatakan saya orang gila, halusinasi. Enggak? Apa yang terjadi? 2019, waktu saya sampaikan pesan gimana, termasuk di gereja GSJS, termasuk di gerejanya kakeknya. Badai datang 2020, semua anggap saya orang gila. Pendeta-pendeta mau mecat saya. Mereka rapat. Saya tidak bisa dipecat karena bukan pendeta. Nah, akhirnya mereka datang nemui Gilbert di 2020 Januari. 2020 Januari mereka dan Gilbert. Daud Tony bikin resah semua orang. Gilbert ngomong, kita tunggu 2020 Desember, Januari, Februari, Maret, April, Corona, betul? Dan yang sakti adalah orang Batu, bubar, betul? Gereja-gereja tidak boleh kebaktian, betul? Kumpul tidak boleh semua, betul? Semua di rumah masing-masing online. Nah, saya sama Michael tidak ada kerjaan nganggur juga. Lu udah tahu, selama 2 tahun Corona, saya tidak terima persembahan apapun dari gerejanya Michael GSJS. Betul Michael? Kenapa? Sama-sama bokeh. Yang datang aja pelit, apalagi tidak datang. Betul enggak? Tapi sini murah hati. Dan apa yang terjadi? Karena tidak ada kegiatan, bukalah online. Tapi saya tidak kebayang bahwa itu adalah strateginya Tuhan. Saya online sama Michael. Pertama 5 orang, 10 orang ya. Begitu mereka dengar berita 2015 mereka ada yang rekam semua, saudara. Ada datang yang dengerin banyak. Tahu enggak? Sekarang yang mendengar udah 10 juta lebih. Pada waktu pesan itu disampaikan, kan enggak mikir, gimana harus saya khotbah puluhan ribu manusia gereja, betul? Enggak, sampai saya mati 10 kali gue enggak bisa. Saudara. Tapi baru saya mengerti, lewat apa? HP, betul? 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 Seluruh Indonesia, peng. Nah, 2021. Bulan Mei, waktu itu saya ngomong sama Michael Jum. Saya lihat malaikat maut turun dari surga, membawa pedang gini. Jalan dari dari Jakarta menuju Surabaya. Dan malaikat maut itu berkata, jangan kau berdiri di depanku, engkau pasti mati. Kembali ke masing-masing rumah. Beritahu semuanya. Waktu saya ngomong malaikat maut datang untuk banyak bunuh orang, waktu itu orang tidak percaya. Betul? Mana malaikat mautnya mana? Ngomong gitu saudara. Begitu Juni yang mati buahnya. Setiap 5 menit orang mati. Betul? Uang ribuan yang mati. Saya ditelepon banyak orang. Pak Daud, sekarang malaikat mautnya di mana? Di atap rumahmu. Wes kapok we. Biar berdoa semua. Malaikat maut. Wah, langsung bung seluruh Indonesia ada. 2021 di Pondok Indah di rumahnya Jenderal Muldoko. Saudara boleh tanya Pak Muldoko, orang yang masih hidup.
Nah, itu saya ngomong sama Muldoko. Amul, cawapres itu Gibran. Kenapa? Karena tahun 1997 kunci kemenangan itu ada di Wapres. Gibran, Raka Bumi Raka. Langsung ngomong, enggak mungkin. Karena undang-undang itu di atas umur 40. Langsung saya memberitahu. Nanti jawabannya satu, minimal pernah menjabat sebagai pejabat publik. Orang punya KTP, tidak harus dia di atas 17 tahun. Kalau umur 15 tahun dia nikah punya anak, apa enggak boleh punya KTP? Saya ngomong itu. Ada ajudan, ada Rudi Kurniawan. Wapresnya nanti Gibran. Langsung tak sampaikan di media sosial semua. Sudah boleh cek seluruh YouTube ada semua. Daud Tony Gibran 2022 ada semua. Ada. Nah setelah itu saya di kantor Kementerian Pertahanan. Waktu itu langsung sama Glenny Kerupan, kawan saya. Sudah kira-kira 20 tahun teman khusus. Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Orang yang masih hidup boleh tanya. Kalau saya ngomong nyebut nama karena saya benar-benar terjadi. Bukan omong kosong. Waktu di kantor Kementerian Pertahanan, saya dikumpulkan, saya ngomong, Glenn, lo percaya gua enggak? Percayalah. Apa? Wapresnya nanti Gibran. Saya udah ngomong Muldoko juga, Gibran 2021. Enggak mungkin mas. Karena Ibu Mega minta Puan dari Capres, Wapresnya Prabowo. Percaya sama saya, 100% gagal. Kalah saya bilang gitu. Karena kuncinya satu, Gibran. Mas, tapi umurnya masih muda mas. Apa iso mas? Saya beritahu. 1997, SBY juga jadi presiden 2004. Nanti kuncinya di sini. Pilpres ini nanti menang kuncinya di Gibran. Dan capresnya siapa? Militer. Siapa? Prabowo. Pasti menang. Nggak bisa mas, itu mungkin mas. Karena kan PDIP partai besar, Gibran siapa mas? Kita buktikan. 2022, 2023, kan saya ngomong minimal pejabat publik. Sebelumnya ngomong, di YouTube saya ngomong semua adalah. Gila ini lihat, loh kok sama dengan kata Daud minimal pejabat publik. Wah, berarti pasti menang nih Daud, pasti menang. Sekarang uang seatnya apa? 1 atau 2 putaran. Tuhan enggak ngomong. Enggak ngomong. 1 pendaftar. Penting nih menang Prabowo Gibran. 2022 saya di media sosial. Semua. Boleh cek semua adalah. Cawapres terkuat 95% Gibran. Kenapa saya enggak ngomong 100%? Supaya tidak kena undang-undang Bawaslu masuk penjara saya. Cipta kondisi kan. Enggak boleh. Mempengaruhi Pilpres. Betul? Maka saya beritahu 95% aja. Supaya 5%-nya miliknya Tuhan. Gitu aja. Karena kalau saya ngomong 100%, urusan sama Bawaslu saya undang-undang. Betul? Saya ngomong 95%. Langsung ditelepon. Saya Ibas, Edi Baskoro, anak FSB. Tanya dia. Dia juga masih hidup. Saya ngomong. Waktu AHY sama Anies. Mas, beritahu. Saya pengawal almarhum ibu Anda. Dan saya sebagai pengawal pasti akan menjaga kesetiaan dan sumpah sebagai seorang prajurit. Mas percaya sama saya. Mas, gimana? Lepas dari Anies. Keluar, saya bilang gitu. Mas kita mau ditawari ke PDIP, tawari ini gimana Pak Daud? Dengerin saya. Saya ngawal ibu Anda dan saya tetap setia menjaga kalian berdua sebagai 2 putra ibu. Apa yang saya lakukan mas? Pasti menang enggak? Kita koalisi ini pasti menang enggak? Ibas, Edi Baskoro tanya sama saya. Mas percaya sama saya. 100% menang, saya bilang gitu. Kenapa saya yakin menang? Karena di surga saya sudah lihat. Pilpres nanti yang menang itu Prabowo Gibran. Setelah itu saya ditanya lagi. Dilantik enggak? Belum dapat petunjuk. Penting menang dulu. Gibran pasti menang. Ibas ngomong, Prabowo Gibran pasti menang Pak Daud. Anak Pak SBY ngomong ke saya. Pasti menang. Beritahu Pak SBY.
Pasti menang. Saya bilang gitu. Udah, gabung langsung. Begitu gabung, langsung AHY semua gabung, udah. Langsung tanya gini. Pilpres 1 putaran, betul? Nah setelah itu saya ditanya, tahun depan gimana? Sekarang saya beritahu, ini yang penting saudara. Tahun depan jangan utang bank. Atau KPR, enggak boleh. Dah terlanjur gimana? Jangan nambah utang lagi. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas? Sampai berapa saudara? 2026. Pak Daud, 10 tahun dari sekarang ini tahun ini 10 tahun lagi. Cina menguasai Indonesia. Ekonomi. Pertama, tekstil. Kedua, IT. Ketiga, otomotif. Apa saudara? Otomotif. 4, engineering, mesin. Itu akan dikuasai Cina 10 tahun lagi. Dan yang bertahan hanya ada 4. Ini penting untuk saudara semua. Pertama adalah pertanian perkebunan. Apa saudara? Pertanian apa saudara? Pertanian perkebunan. Jelas? Kedua, peternakan perikanan. Apa saudara? Dan apa? Perikanan. Dan yang ketiga. Nah, ini yang ketiga saudara. Saudara harus, jadi ingat semua harus berkebun saudara. Karena krisis pangan ini yang sampai tahun berapa saudara? 2035. Dan stabil krisis lagi itu saudara. Sampai 2035 saudara. Yang ketiga, yang aman adalah kuliner, makan, bisnis makan. Bisnis apa saudara? Nah, semua pegang perutnya, ini yang penting. Jadi bisnis kuliner, makan ini yang paling apa? Aman. Saudara? Jelas? Dan yang keempat, tanah properti. Karena asing dibatasi hak kepemilikan tanah. 4 ini yang Injil Yohanes pasal 1. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya,
Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Yohanes pasal 2. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.